Republik Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara nih yang mampu mengembangkan teknologi tersulit dalam industri militer. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia saat ini sedang berbenah besar-besaran dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang di tahap uji coba, namun sudah memecahkan rekor muri dengan kecepatan 355 km per jam, sehingga menjadi kereta tercepat nomor 2 di dunia. Mengutip dari mbisnis.com, yang bisa mengalahkan kereta cepat Indonesia atau KCJB, saat ini hanyalah Shanghai Maglev yang bisa melaju hingga 460 km per jam. Suatu lonjakan yang luar biasa bukan? Dari perkembangan Indonesia. Kita harus bangga bro, ini bukanlah prestasi yang kaleng-kaleng, mengingat Indonesia jugalah yang pertama yang memiliki kereta cepat di Asia Tenggara. Selain itu, kebijakan yang mendorong Indonesia menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam sendiri dengan melarang beberapa komoditas untuk diekspor secara mentah. Dan ini membuahkan hasil manis yang menambah nilai produk hingga 11 kali lipat, hingga pendapatan ekspor dari tambang melonjak drastis hingga 20 kali lipat dalam dekade terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2022 melonjak hingga mencapai rekor tertinggi dalam dekade terakhir. Nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 291,97 miliar US dollar, melonjak sekitar 26,7% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 231,6 miliar US dollar. Tak puas dengan itu semua, kini Indonesia lebih dekat dengan sebuah teknologi militer yang paling sulit di dunia, yaitu jet tempur. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat tempur fighter dengan teknologi generasi 4,5. Kerjasama ini dilakukan secara jangka panjang dengan total investasi yang tak main-main bro, besarnya hingga 8 miliar US dollar. Indonesia dan Korea Selatan menaikkan perjanjian kerjasama kesepakatan pembagian ongkos produksi jet tempur KFX-IFX pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tae-yong. Perjanjian itu meliputi kerjasama rekayasa teknis dan pengembangan. Lalu, 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2016 hingga 2017 ya, pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industry menaikkan kesepakatan pembagian tugas. Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi. Dalam kontrak kerjasama itu, dipaparkan bahwa pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan proyek. Kemudian sisanya dibagi rata antara pemerintah Indonesia dan Korea Aerospace Industries. Masing-masing menanggung beban sekitar 20%. Dari presentasi itu, Indonesia menanggung beban pembiayaan sebesar 20,3 triliun. Sayangnya, dari jumlah itu, Indonesia masih menunggak sekitar 7,1 triliun rupiah. Mengutip dari Defense Security Asia, Kepala Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA, mengungkapkan Indonesia terakhir membayar partisipasinya dalam program ini pada tahun 2017 alias nunggak pembayaran. Hal ini bro, terjadi karena awalnya nih, Indonesia menganggap benefit yang didapat Indonesia dalam proyek ini tidak terlalu signifikan. Dalam perjanjian awal, proyek prototipe pertama dihasilkan Indonesia tak memiliki porsi kepemilikan penuh. Bahkan, Indonesia hanya memiliki porsi kepemilikan sekitar 15% saja. Adapun mayoritasnya dimiliki oleh Korea Selatan. Masalah lain, ada 9 teknologi yang dikuasai Korea Selatan dan itu mereka enggan memberikan kepada Indonesia. Belum lagi, ada ketentuan mengenai batas usia bagi para engineer Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan. Padahal nih, dari pengiriman engineer ini, pemerintah Indonesia berharap kedepannya ada transfer of technology ke tanah air. Namun alhamdulillah, setelah ada negosiasi panjang nih, akhirnya pihak Korea Selatan bersedia melunak dan kerjasama pun berlanjut. Finally, pada September 2022, prototipe pertama KFX-IFX melakukan uji terbang di Pangkalan Udara Sacheon, Korea Selatan.
Uji terbang itu disambut gembira kedua negara karena ini bukan hanya sebatas uji terbang saja, bro. Ini menandakan kerjasama ini bisa berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap produksi. Dan yang terbaru nih, kabar untuk teman-teman semuanya, saat ini sudah tahap uji coba prototipe keempat atau satu langkah lagi. Karena yang akan diterima oleh Indonesia adalah prototipe kelima. Bahkan TNI Angkatan Udara atau TNI AU, Letkol PNB Farel Venom, berhasil mengudara dengan pesawat tempur masa depan KFX Buramai ini di Sejong, Korea Selatan pada 2 Mei 2023. Kesuksesan tes pilot Letkol PNB Farel menjadi catatan prestasi tambahan bagi TNI AU, yang sebelumnya tes pilot pertama TNI AU Kolonel PNB Muhammad Mahmud Sugianto juga berhasil terbang dengan pesawat hasil kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan pada 16 Mei 2023. Saat itu Sugianto terbang dengan menguji sistem Communication, Navigation, and Identification, serta Core Avionics. Dan jika dilihat, bentuk KFX ini sangat mirip dengan pesawat tercanggih milik Amerika Serikat yang tak pernah mereka mau ekspor ke negara manapun, yaitu F-22 Raptor. Meski KFX mengklaim pesawat ini hanyalah teknologi 4,5 atau tidak sepenuhnya siluman, namun admin berpikir itu hanyalah pernyataan politik saja karena lebih cari aman nih. Seperti yang kita ketahui, bro, Amerika tentu tak ingin negara lain mampu mengembangkan pesawat siluman secanggih miliknya. Karena jika dilihat dengan seksama nih, KFX dengan F-22 Raptor bisa dibilang 90% sama dari segi desain. Artinya, KFX nantinya bisa dikembangkan menjadi pesawat siluman sepenuhnya jika dapat menaruh persenjataan di dalam lambung pesawat seperti F-22 Raptor. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah kepercayaan diri bangsa kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!